Sindikat judi daring beromset miliaran rupiah akhirnya terbongkar. 10 pengelola 50 situs judi diringkus polisi. Polisi menggerebek sebuah apartemen di Modern, Tangerang, Banten yang diduga menjadi sarang sindikat penyedia judi daring. Dari penggeledahan ditemukan komputer yang terindikasi digunakan untuk mengelola 50 situs judi. Para pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan. Usai digiring petugas ke depan awak media, salah satu petinggi yang juga bendahara sindikat judi itu jatuh pingsan. Dari hasil penyelidikan, bisnis judi daring tersebut dikamuflasekan dengan perusahaan jasa periklanan. Mereka kerap memindahkan operasionalnya ketika mengetahui adanya penangkapan judi daring di dekat kantornya. Jumlahnya 50 situs judi online, yang mana masing-masing situs judi online dinahkodai oleh sebuah leader dan masing-masing keuntungan disetor kepada RM kemudian nyetorkan lagi pada bendahara atasannya yang tadi bendahara, baru ke atasnya lagi bandar, yaitu melalui sistem transfer. Kemudian dari transfer ini dari bendahara diambil cash untuk diserahkan kepada bandar utamanya. Aparat turut menyita uang tunai senilai 1 miliar rupiah, 59 unit ponsel, 7 unit sepeda motor, hingga sejumlah perangkat elektronik. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Ariel Maranos melaporkan dari Serang, Banten. Ya, dengan jelas Allah Subhanahu wa taala melaknat umatnya yang melakukan maksiat, salah satunya adalah judi nih. Semoga pihak kepolisian pelan-pelan tapi bisa memberantas perjudian yang ada di tanah air ya. Amin. Nah Ustaz, banyak sekali ya dalil mengenai haramnya perjudian. Salah satunya yang berbunyi bahwa judi ini sama dengan berkurban untuk berhala dan juga mengundi nasib. Boleh jelaskan sedikit makna tersebut Ustaz? Ya, terima kasih Kak Tiwi. Dalam ayat 90 dari surat Al-Maidah itu disebutkan bahwa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan. Itu artinya bahwa perjudian, bukan cuma judi ya, khamar, minuman keras, kemudian judi, kemudian mengadu nasib, kemudian berkurban untuk berhala, itu adalah perbuatan yang najis gitu, atau yang sangat menjijikkan dan termasuk perbuatan setan. Jadi persamaannya di situ, mau judi, mau minuman keras, mau berkurban untuk untuk berhala, itu semuanya adalah cara-cara setan untuk memperangkap manusia. Jadi itu lingkaran setan. Makanya tidak salah ketika ada ulama ya yang mengatakan ini kan model hampir satu kesatuan gitu, satu paket. Orang yang sudah mulai berani berjudi itu biasanya berani minum minuman keras, atau sebaliknya orang yang berani minuman keras biasanya juga akan terlibat perjudian. Dan begitu juga orang yang sudah berani minuman keras, berani berjudi, itu biasanya juga ya ada syirik-syiriknya, ada penyembahan berhala-berhalanya. Umpamanya dia mengkultuskan satu benda tertentu yang kalau tanpa benda itu dia tidak akan menang dan seterusnya, atau bahkan mengidolakan satu tokoh, satu orang tertentu atau jimat tertentu. Kadang-kadang itu semuanya satu kesatuan. Nah, karena itu sebetulnya bukan dipersamakan dalam arti dosanya sama atau nilainya, kedudukannya di mata Allah itu sama, tapi sama-sama perbuatan setan gitu, sama-sama perbuatan yang menjijikkan, sama-sama buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ada lanjutan dari ayat yang saya bacakan tadi, fajtanibuhu, karena itu jauhilah perbuatan itu. Itu maksudnya semua yang tadi itu, ya minuman keras, ya judi, ya menyembah berhala, atau berkurban untuk berhala, itu semuanya diperintahkan kepada kita untuk dijauhi. Sekali lagi maknanya kurang lebih itu semua semacam satu paket, satu kesatuan, semacam lingkaran setan. Ketika orang sudah berani melakukan satu di antara perbuatan-perbuatan itu, sangat mungkin dia akan berani pula melakukan yang lain. Nah, supaya tidak melakukan dosa-dosa yang banyak tadi itu, jangan pernah mencoba salah satunya gitu. Saya maunya judi aja, saya sih nggak mau yang lain. Itu perangkap setan. Kalau kita sudah mau melakukan judinya, nanti kita juga akan terlibat minuman keras. Karena biasanya dalam perjudian disediakan minuman keras, ada segala macam gitu ya. Apalagi kemudian nanti ada perempuan-perempuan yang kemudian di situ ada zina dan seterusnya. Itu lingkaran setan. Jadi maknanya kira-kira di situ ya, Kak Tiwi. Ya, Ustaz, koreksi saya kalau saya salah. Bukankah Allah juga berfirman ya pada pelaku judi yang tertera pada ayat Al-Maidah ini, lalu mengapa kalian tak berhenti? Nah, lantas apakah itu hanyakah seruan dari Allah
hanya baru memperingati saja gitu Ustaz, bukannya menyuruh. Boleh jelaskan lebih dalam lagi Ustaz? Begini, memang di dalam Al-Quran ada ucapan-ucapan Allah itu yang tidak langsung menyuruh atau tidak langsung melarang. Tapi sebenarnya itu mengandung suruhan, perintah ya, juga mengandung larangan. Contohnya saja umpamanya wabil walidaini ihsanan, dan terhadap orang tua ihsan itu berbuat baik. Nggak ada umpamanya berbuat baiklah, tidak secara tegas begitu. Tapi jelas sekali makna ayat itu kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah sama ayat yang ini pun yang mengatakan mengapa kamu tidak menjauhi umpamanya, itu bukan kemudian Allah bertanya kepada kita lalu kita jawab saya udah jauhi kok gitu, atau itu sekedar peringatan dari Allah. Bukan itu adalah larangan ya. Tapi redaksi Allah, redaksi Al-Quran dalam melarang manusia untuk melakukan sesuatu itu beragam di dalam Al-Quran, tergantung konteksnya, tergantung pada masyarakat mana ayat itu diturunkan ketika itu. Nah, ketika itu masyarakat yang menerima ayat Al-Quran itu turun, atau masyarakat yang sedang berjudi pada saat itu, ayat itu disampaikan kepada Rasul SAW itu masyarakat diajak berpikir sebenarnya ketika ayatnya mengatakan, mengapa kamu tidak meninggalkan atau menjauhi? Itu larangan sekaligus mengajak kamu berpikir. Uang judi sudah jelas merupakan perbuatan haram, najis, menjijikkan. Satu paket dengan minuman keras, satu paket dengan menyembah berhala, berkurban untuk berhala. Mengapa kok kalian masih nggak mau menjauhi? Itu kan bodoh sekali lah, kira-kira begitu tafsiran ayatnya ya. Itu bodoh sekali kalau kalian sudah dijelaskan judi itu begini, keburukannya seperti ini, dosanya seperti ini, kok kalian tidak mau menjauhi? Itu artinya kalian bodoh sekali. Nah, supaya kalian tidak dianggap bodoh, jauhilah. Itu saya kira tafsiran yang bisa kita pahami ya dari ayat itu. Jadi memang bukan cuma ayat ini, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang redaksinya tidak secara langsung menyuruh atau secara langsung melarang, tapi sebenarnya mengandung suruhan atau perintah, juga mengandung larangan. Karena itu diperlukan penguasaan bahasa Arab yang bagus ya orang untuk memahami Al-Quran. Gitu Kak Tiwi. Iya, sepakat sih tadi kalau Ustaz bilang bahwa kita juga diajak berpikir gitu ya Ustaz ya, bahwa ada hal-hal yang memang dilarang, masa iya kita masih melakukan itu gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin saya gitu aja kok nggak paham-paham gitu ya Ustaz ya. Dan redaksi Allah itu lebih halus lagi sebenarnya dari redaksi manusia.